Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang buka halaman bab 2. Saya jelaskan untuk yang kemarin, saya ulangi lagi. Kemarin kita sudah membahas masalah melestarikan budaya bangsaku, yang lebih tepatnya adalah budaya yang ada di sekolah. Nah, ini namanya persepsi. Kalau kemarin kalian sudah membahas, nah ini saya ulangi lagi. Persepsi itu begini. Kalau di dalam tayangan bola itu namanya replay, jadi diulang kembali. Jadi seolah-olah kalian itu menghafalkan, tidak harus membaca terus. Nah, kalau sudah saya terangkan lagi yang kemarin, nah, kemungkinan satu hari kemudian itu lupa sudah. Nah, sekarang saya sudah mau mengulang lagi, biar agak lebih. Kalau kemarin kita membahas masalah persepsi, bahas masalah budaya yang ada di sekolah. Budaya yang ada di sekolah satu adalah kebiasaan yang ada di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan itu banyak. Contohnya kita memakai seragam, itu namanya kebiasaan. Jadi kalau kalian datang ke sekolah maka tidak memakai atau tidak memakai atribut sekolah, berarti kalian tidak berniat untuk sekolah. Contohnya ini ya, karena ini berasal dari pondok. Yang dari pondok misalnya, Pak masih bajunya masih dicuci atau masih celananya masih dicuci dan lain-lain. Nah ini alasan yang kurang relevan. Akhirnya ke sekolah pakai sarung, ya, pakai sarung atau pakai celana apa itu namanya? Jeans. Nah ini yang nggak boleh. Ini jangan dibiasakan. Itu namanya budaya. Kalau kalian sudah membiasakan seperti itu terus, maka budaya ini akan juga mengalir pada diri kalian.
Sekalipun kalian nanti kalau sudah menginjak di kelas 3, budaya itu akan terus jalan. Karena apa? Karena sudah dibiasakan. Oh tidak, katanya Pak Guru sudah dibiasakan. Apa nggak boleh, nggak apa-apa. Oh kalau saya kelas 2 dibolehkan, berarti seluruhnya dibolehkan. Contoh lagi misalkan kayak kalau yang perempuan pakai kerudung, karena kita bangsanya Islam ya, Royatul Islam. Kalau ke sini kalian dengan alasan kalau Senin Selasa Pak saya memakai biasanya pakai putih ya. Tapi kalau kalian ke sini karena dicuci kerudungnya, kemudian kalian memakai yang dokter, beda sendiri dengan yang lain. Berarti tidak seragam. Ini beda dengan sendiri. Nah ini yang harus diminimalisasi ya, atau dikurangi. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus dikurangi. Contohnya kemarin ada yang nggak ikut pelajaran, ada 2 kemarin sudah ditulis sama guru, ada 2 yang nggak ikut pelajaran. Nah, sudah tahu nama-namanya itu. Nah, usahakan kalau sudah tidak masuk atau izin, usahakan mengirimkan surat. Jangan sampai saya melihatkan kalau di jalan itu ketemu dia memakai seragam Royatul Islam dan kemudian dia tidak masuk sekolah. Kemudian dilis oleh guru dan dia dilis tidak masuk. Nah ini lolos berarti. Dia memakai seragam sekolah tapi tidak masuk sekolah. Ini yang komunikasi ini antara orang tua, antara orang tua dan sekolah dengan warga sekolah. Berarti harus sinkron. Saya harus juga konfirmasi dengan orang tuanya. Orang tua juga tinggal balik. Oh ini apa? Tadi anak saya sudah berangkat jam 7. Nah, di sekolah nggak ada. Nah ini berarti kan mengadu domba. Nah ini harus diselesaikan dengan baik lagi. Kalau tidak bisa, ya terpaksa saya harus segera ke orang tuanya untuk menyelesaikan itu. Ya, jadi jangan biasakan hal-hal yang buruk. Jadi tidak pakai seragam dan lain-lain. Dan kalau tidak masuk usahakan ini. Oke. Sekarang membahas masalah kebutuhan awal kebutuhan barisan dan wawasan Nusantara adalah konsep yang mungkin sudah sejarah bangsa kalau dari bangsa ini ada kata yang merawat kebutuhan bangsa dan negara. Ada bangsa, ada negara. Yang dimaksud bangsa dan negara, kalau kita ibaratkan bis, kalau bis tentu ada penumpang, ya, ada orangnya, ada sopirnya dan lain-lain. Ya. Kalau kita ibaratkan seperti itu, berarti negara itu yang dimaksud dengan bisnya. Bangsa itu adalah orangnya atau penumpang. Berarti kalau diibaratkan dengan Indonesia, berarti yang dimaksud negara itu adalah wilayahnya. Jadi contohnya misalkan daerah tertentu, nah daerahnya yang disebut dengan wilayah. Kemudian yang dimaksud dengan bangsa adalah orangnya, penghuninya, makanya ada sopirnya. Contohnya kalau sopir dalam negara itu adalah presiden. Itu yang dimaksud dengan bangsa dan negara. Paham ya? Jadi maksudnya adalah bangsa itu adalah yang mengendalikan negara. Kalau negara itu adalah wilayah atau daerah kekuasaan. Gitu ya. Di situ berkaitan dengan bangsa dan negara. Kita membahas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah definisi wawasan Nusantara. Cita-cita bangsa Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Indonesia ini negara yang besar. Kita mempunyai wawasan. Bukan kita itu mempunyai
apa namanya, bilang yang itu bisa menggabungkan seluruh berbagai isu. Jadi yang tergabung adalah panca. Coba saya urut dari satu. Pancasila itu ada 5. satu, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan keadilan. 5. Keadilan sosial dan Islam. Ya, itu adalah Pancasila. Ini sudah saya sering sebut di apel, ya, di apel atau upacara ya. Ada yang harus hafal. Oke, saya lanjutkan. Mengakhiri pembelajaran pada ini kita tutup dengan kesimpulan. Indonesia adalah negara yang sangat besar, termasuk sumber daya alam hingga sumber daya yang ada di sekitar. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi sudah disimpulkan banyak. Jadi kalian sudah semua yang kita bahas pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit kali ini mudah-mudahan menjadi barokah untuk kalian semuanya. Tadi sudah banyak disebutkan, kalian sudah paham semua.